Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang collision detection dan deteksi tumbuhan. Videonya nanti bisa dilihat ya, linknya saya sertakan di kanan atas ini. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bug atau kesalahan pemrograman. Jadi ternyata setelah saya cek lagi ya di program sebelumnya, itu ternyata di program kita itu ada kesalahan atau terjadi bug ya. Jadi bugnya seperti ini. Kita lihat dulu programnya ya. Kita lihat dulu programnya. Ini kita minimize. Kemudian untuk memperagakan di mana letak bugnya, maka pesawat player ini akan saya buat terlebih dahulu anti peluru ya. Jadi nanti akan kita buat clone dari pesawat musuh, atau pesawat musuh itu munculnya itu ada beberapa pesawat musuh yang muncul di layar permainan kita. Jadi supaya memudahkan mendemonstrasikan letak kesalahan atau bug programnya, itu nanti akan saya buat pesawat player ini anti peluru terlebih dahulu. Caranya adalah dengan cara untuk ini ya, bukan di player pesawat player, tapi di ini, di peluru musuh ya, di spread peluru musuh. Untuk kondisi if touching pesawat player ini kan saya ganti bahasa Indonesia dulu ya. Saya ganti bahasa Indonesia. Di kondisi jika menyentuh pesawat player ini saya lepaskan dari blok program terlebih dahulu, sehingga nanti kalau peluru musuh ini mengenai atau menyentuh pesawat player, maka pesawat player ya tidak mengalami kerusakan atau tidak meledak ya. Jadi tetap bisa dimainkan. Kemudian untuk pesawat musuhnya ini, klonnya itu dibuat tidak menunggu 2 detik ya. Di sini kan buat klon dari diriku itu adalah pesawat musuh. Ini saya klik spread pesawat musuhnya. Di sini tidak tunggunya itu tidak 2 detik, tapi kita ubah menjadi 1 detik, biar nanti untuk pesawat musuhnya itu ditampilkan di layar permainan itu bisa lebih banyak lagi ya, begitu ya. Jadi kalau kita run sekarang ya, kita jalankan programnya, maka di situ akan muncul beberapa pesawat musuh ya. Nah, ini untuk sementara pesawat playernya kalau kena peluru musuh tidak meledak terlebih dahulu. Nah, itu apabila saya tembak pesawat musuh, satu pesawat musuh, maka ternyata semua pesawat musuh yang ada itu akan ikut hilang dari layar atau ikut meledak ya. Coba ini ada 2 ya, saya tembak 1 atau 3 tuh akan hilang semua. Nah, bugnya itu ada di situ. Pada saat saya tembak satu pesawat musuh, maka semua pesawat musuh yang tampil di layar permainan itu akan tertembak semua. Nah, kita tidak menginginkan programnya seperti itu. Mestinya yang meledak atau yang hilang dari layar permainan itu ya hanya pesawat musuh yang tertembak oleh peluru kita saja atau peluru player ya, seperti itu ya. Nah, ini saya tembak ini tok, nah yang lainnya ikut hilang atau ikut meledak. Nah, seperti itu. Nah, ini bug ini terjadinya seperti apa? Terjadinya seperti ini ya. Jadi kesalahan itu terjadi karena deteksi collisionnya itu atau deteksi tumbuhannya itu kita letakkan di ini ya, di peluru player. Di sini ada kejadian atau ada kondisi
jika ini ya, ketika aku mulai sebagai clone ini, pastikan spread peluru player yang dipilih ya. Ya, ini spread peluru player yang dipilih. Kemudian perhatikan pada ketika aku mulai sebagai clone ya. Ketika aku mulai sebagai clone, maka di sini ada jika. Jikanya itu ini, kondisinya itu jika menyentuh pesawat musuh di sini. Nah, jika menyentuh pesawat musuh, sedangkan pesawat yang muncul di layar permainan itu kan dibuat melalui clone atau copy dari pesawat musuh. Ya, ini ya, ketika bendera diklik ya, bendera hijau diklik atau ketika program itu dijalankan, maka pesawat musuh itu akan dibuat clone-nya atau dibuat kopinya dari pesawat aslinya ya, atau spread aslinya. Lah, ketika di sini ada pernyataan di peluru player ya, di peluru player itu ada menyentuh pesawat musuh, maka nah berarti jika ada satu kopi atau satu clone dari pesawat musuh itu tertembak, semuanya jadi ikut tertembak ya. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena pesawat musuhnya yang muncul di layar permainan itu dibuat dari kopinya atau clone-nya sprite pesawat aslinya. Jika satu clone atau kopi dari pesawat musuh itu kena apa atau menyentuh ya, menyentuh atau kena peluru player, maka nah semua pesawat musuh yang ada di atau tampil di layar permainan itu akan dikenai blok program semua ini. Nah, jadi semuanya jadi ikut hancur atau ikut terhapus dari layar. Nah, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu adalah begini. Ini untuk jika menyentuh pesawat musuh itu untuk sementara kita ambil dulu, kita keluarkan dari blok program. Dari blok program ketika aku mulai sebagai clone ini ya. Ingat, ini yang kita klik adalah peluru sprite peluru player. Kemudian jika menyentuh pesawat musuh itu kita keluarkan dari blok programnya dulu supaya tidak dijalankan nanti ya, supaya tidak dijalankan. Kemudian nah, supaya hanya clone tertentu saja yang dikenai blok program ini ya, mulai suara keras, kemudian siarkan hapus pesawat, hapus clone ini, kemudian buat ledakan, itu kita letakkan di bagian ini sprite pesawat, kemudian di blok ketika aku mulai sebagai clone ya, ketika aku mulai sebagai clone, sehingga kalau hanya satu kopi atau clone yang bersentuhan atau bertumbukan dengan peluru player, maka clone ini saja nanti yang akan dikenai oleh blok program ini ya, blok program ini. Begitu ya, seperti itu. Baik, sekarang ini sudah kita keluarkan dari blok program yang peluru player yang ketika aku mulai sebagai clone. Sekarang kita perhatiannya ada di sprite pesawat, kemudian ada di bagian ketika aku mulai sebagai clone. Nah, kemudian di sini kan ubah Y sebesar ini ya, ubah Y sebagai Y sebesar ini. Kemudian pada saat dia berjalan kemudian bersentuhan dengan peluru player, nah seperti itu ya. Di sini kita kasih kontrol jika yang ini ya, jika ya, kemudian sensor menyentuh menyentuh peluru player ya, peluru player, maka yang pertama adalah ini ya, mainkan atau mulai suara crunch. Mulai suara crunch, maka di sini kita kasih suara
Tetapi di sini kayaknya belum kita tambahkan crunch ya. Ini kita tambahkan bagian tab suara, kita klik, kemudian di sini pilih suara, klik, kemudian tambahkan di sini pilih crunch yang suaranya seperti ini. Ya. Suaranya seperti itu. Kemudian ini kita pilih, kemudian balik ke kode. Nah, sekarang mulai suara crunch ini kita masukkan di blok jika menyentuh peluru player ini, ya, jika menyentuh peluru player. Kemudian yang berikutnya itu adalah, nah, nanti untuk efek ledakannya itu akan diletakkan di posisi di mana pesawat musuh ini ketika terkena peluru player, ya. Maka kita buat variabel yang digunakan untuk menyimpan posisi XY dari pesawat musuhnya, ya. Kita buat dulu ya variabelnya. Variabelnya di sini misalkan untuk semua sprite ya, posisi X clone pesawat musuh. Nah, gini ya. Karena di sini klonnya ya, kopiannya atau klonnya dari pesawat musuh ya. Ya, makanya di sini variabelnya kita namakan posisi X atau posisi koordinat X klon pesawat musuh. Kemudian buat lagi variabel baru posisi Y klon pesawat musuh. Kita klik OK. Nah, sekarang setelah ini ya, kita lanjutkan programnya. Jika menyentuh peluru player, mulai suara crunch, kemudian kita simpan koordinat posisi pesawat musuh ketika menyentuh peluru player, ya. Atur posisi X posisi X clone pesawat musuh, ya, ini ya. Jadi atur variabel posisi X pesawat musuh. Di sini isinya itu adalah nilainya dari posisi X clone-nya tadi, clone pesawat musuh, posisi X ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya variabel juga atur posisi Y clone pesawat musuh ke di sini ya, posisi Y. Nah, seperti ini. Setelah kita menyimpan posisi pesawat musuh ya, pesawat musuh ketika bersentuhan atau ketika bertumbukan dengan peluru player, ya, ini kan sudah kita simpan ini posisinya, posisi X-nya sudah kita simpan di masing-masing variabel ini. Maka kita siarkan pesan untuk menghapus peluru player ya, untuk menghapus peluru player ya. Caranya adalah siarkan kita kasih pesannya itu adalah hapus. Di sini hapus peluru musuh, hapus pesawat musuh, peluru pesawat player kalah, tampilkan pesan, belum ada ya. Hapus peluru player. Nah, oke, hapus peluru player, kemudian oke. Ya. Hapus peluru player ya. Kemudian oke. Kemudian setelah itu buat clone ledakan. Ya, ini buat clone ledakan ya. Buat clone ledakan kita kasih di sini ya, kontrol buat clone ledakan. Buat clone dari ledakan. Nah, seperti ini. Buat clone dari ledakan. Kemudian setelah itu
Ini tadi kok ada sprite-nya masih nama sprite ya. Ini kita ganti ya, sprite yang game over ini. Ini kita ganti pesan game over. Ini tadi yang di ini ya, belum diganti ya. Ini kemudian kita balik lagi ke sini ya, ke pesawat, sprite pesawat musuh, buat clone dari ledakan, kemudian baru hapus clone ini, hapus clone pesawat musuhnya ini, hapus clone ini. Nah, begitu. Kemudian siarkan hapus peluru player itu untuk menghapus peluru player ya. Kita pergi ke peluru player ya, peluru player. Kemudian kita buat programnya, ketika peluru player ini menerima pesan ya, ketika aku menerima pesan hapus peluru player. Nah, ketika menerima pesan hapus peluru player, apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah ya tentu saja menghapus dirinya sendiri ya, hapus clone ini ya, hapus clone ini ya, seperti itu ya. Kemudian kita periksa lagi di bagian pesawat musuh ya, siarkan hapus peluru player, tadi sudah di sini hapus peluru player. Di sini ya, ketika aku menerima hapus peluru player maka hapus clone ini. Kemudian yang berikutnya buat clone dari ledakan ya, buat clone dari ledakan. Kita cek lagi di bagian sprite ledakan. Ketika aku sebagai clone ya, nah ini masih seperti ini, sama ya, seperti itu. Kemudian hapus clone ini, hapus clone dari pesawatnya ini. Nah, pesawat musuh maksudnya ya. Kemudian kita lihat ya, oh ini masih ada variabelnya, ini kita uncheck saja biar nggak kelihatan ya, ke variabel. Kemudian untuk posisi X clone pesawat musuh kita uncheck, yang ini juga kita uncheck. Kemudian kita maximize, kita coba jalankan programnya. Nah sekarang, nah seperti ini ya, yang meledak hanya pesawat musuh yang tertembak saja. Nah seperti ini. Sekarang untuk bugnya sudah kita benarkan ya. Jadi yang sebelumnya itu karena kenapa kok bisa dihapus semua pesawatnya, karena pesawat musuhnya, sedangkan yang terkena itu cuma satu. Nah di situ ada pernyataan jika menyentuh atau bertumbukan dengan pesawat musuh gitu ya. Jadi ada satu kopi dari pesawat musuh itu ya bisa mewakili semua pesawat musuh. Jadi semuanya ikut dihapus ya, seperti itu. Ya solusinya adalah kita memberikan kode programnya itu di bagian blok ini ya, di sini ya. Ketika aku sebagai clone, jadi spesifik clone tertentu saja ketika menyentuh peluru player. Nah, seperti itu. Demikian juga nanti untuk yang ini ya, yang untuk peluru musuhnya ya. Peluru musuhnya ini juga ya, yang peluru musuh ini jika menyentuh pesawat player untuk saat ini bisa kita hapus ya di sprite peluru musuh. Tadi ini kan kita lepaskan gini blok programnya, jika menyentuh pesawat player. Sekarang ini sudah tidak terpakai, kita hapus ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini, untuk yang di bagian peluru player ini ada juga ketika menyentuh pesawat. Loh, lah kok ini ada kopiannya di sini ya. Ketika menyentuh pesawat musuh. Ketika menyentuh pesawat musuh. Ini tadi ketika menyentuh pesawat musuh ini sudah tidak dipakai ya, kita buang di sini. Kita buang. Tadi ada dua kopiannya apa ya?
kok bisa jadi seperti itu. Nah, ini sudah benar, kita cek lagi ya. Ini sudah benar. Sekarang di bagian peluru player itu sekarang sudah tidak ada ketika menyentuh pesawat musuh ya. Coba kita coba sekali lagi untuk memastikan programnya tidak ada bug lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan ya, itu kok untuk efek ledakannya, bola apinya itu kok posisinya tetap ada di tengah terus ya itu. Tuh ada di tengah terus. Kalau misalkan kita di kiri ya, tuh itu efeknya di tengah. Tuh bola apinya ada di tengah terus ya, posisinya tetap ya. Baik, kita akan perbaiki dulu lagi atau kita lihat lagi dulu programnya ya. Kita hentikan dulu. Ini kita hentikan dulu. Kita menuju ke programnya. Sekarang kita lihat di pesawat musuh ketika menyentuh peluru player ini ya. Mulai suara crunch, atur posisi X-clone pesawat musuh, posisi Z clone pesawat musuh, posisi Z, siarkan hapus peluru player, buat clone dari ledakan. Nah ini buat clone dari ledakan berarti pada saat sprite ledakan ini membuat clone ya, ketika aku mulai sebagai clone, maka di sini posisi X peluru player. Loh, ini kok posisi X peluru player? Ini juga Z, posisi Z peluru player. Mestinya ini adalah ini tadi ya, mestinya kan posisi X clone pesawat musuh, posisi Z clone pesawat musuh ya. Di bagian ledakan ketika aku mulai sebagai clone ya, ini posisi X clone pesawat musuh, posisi Y clone pesawat musuh. Nah seperti ini. Coba ini kita jalankan lagi. Nah sekarang posisinya ada di tempat di mana pesawat musuhnya tertembak ya. Nah udah benar ini. Nah sudah benar. Nah sudah benar. Yang di peluru yang untuk menyentuh peluru musuh ini ya, jika menyentuh peluru musuh ini juga sebaiknya karena kita modifikasi saja sekalian, karena untuk peluru musuh itu kan juga dibuat menggunakan clone ya di sini ya. Ya, dibuat menggunakan clone ya. Dibuat menggunakan clone sehingga alangkah lebih baiknya collision detection-nya atau deteksi tumbukannya itu kita letakkan di sebelah sini saja ya. Coba ini sekarang kita keluarkan dulu yang jikanya ini, jika menyentuh peluru musuh. Sekarang ini ya, kita mulai dengan side stick snare, kemudian hapus clone ini ya, hapus clone ini, kemudian nanti siarkan yang digunakan untuk menghapus peluru playernya ya, seperti itu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Oke, kita lanjutkan ya sekarang. Kita lanjutkan untuk yang tadi. Ketika peluru player menyentuh peluru musuh ya, ketika peluru player atau jika peluru player menyentuh peluru musuh, ini kita pisahkan dulu, kemudian blok programnya ini akan kita pindah di peluru musuh ya, spesifik untuk clone peluru musuhnya. Jadi nanti yang hilang itu ya hanya clone peluru musuh yang tertembak ini saja ya, atau yang bersentuhan saja ya. Kita kasih di sini kontrol, kemudian jika ya, jika ini sensor menyentuh peluru musuh ini
atau klon dari peluru musuh ini menyentuh peluru player. Maka yang pertama itu adalah memainkan ini ya, atau mulai, bukan memainkan ya, mulai suara side stick snare ya. Kita tambahkan dulu suaranya, side stick snare ini ya. Nah, suaranya seperti itu. Kemudian di sini kita mulai suara side stick snare. Kemudian yang berikutnya itu adalah, nah, siarkan hapus, bukan hapus peluru musuh tetapi hapus peluru player, karena kita orientasinya itu sekarang ada di sprite ketika aku mulai sebagai sprite peluru musuh ya, sprite peluru musuh ada di bagian blok ketika aku mulai sebagai clone. Jadi di sini siarkan kontrol kejadian siarkan hapus peluru player. Nah, hapus peluru player ya, hapus peluru player. Kemudian yang berikutnya hapus ya, hapus ini, hapus klon ini. Nah, begini ya, seperti ini. Kalau kita lihat sekarang di sini kan harus hapus peluru player ya, siarkan hapus peluru player. Ketika peluru player itu menerima ini, ketika aku menerima hapus peluru player, ya hapus klon ini. Ya, seperti itu. Baik, ini kemudian di bagian blok program ini sudah tidak terpakai lagi ya jika menyentuh peluru musuh. Ini kita hapus. Kita pastikan dulu untuk peluru musuh sekarang ini ya, jika menyentuh peluru player, mulai suara side stick snare, siarkan hapus peluru player, hapus klon ini. Oke, coba kita lihat lagi, kita coba. Nah, ini kan peluru musuhnya ketembak seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau ini dinilai apa namanya terlalu sulit ya untuk peluru untuk pesawat, kemunculan pesawat musuhnya bisa kita kurangi dengan mengembalikan ini ya, mengembalikan tunggunya ini untuk membuat klonnya pesawat musuh ya. Ini sekarang di sprite pesawat musuh. Kemudian pada saat buat klon dari diriku ini, tunggunya ini bukan 1 tapi 2 misalkan. Kita kembalikan lagi ke semula ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh ya, kita kembalikan juga ketika peluru musuhnya itu mengenai pesawat ini ya, ketika mengenai pesawat player. Nah, peluru musuh mengenai pesawat player, peluru musuh mengenai pesawat player. Wah, tadi ya ini, wah tadi kita hapus ya. Berarti yang terhapus tadi itu adalah miliknya ini ya, jika menyentuh pesawat player ya, ya kita ini kan aja, kita apa namanya, kita ulangi nggak apa-apa ya. Oke, kita ulangi. Jika kita buat ya, jika menyentuh di sini pesawat player ya, pesawat player, maka yang pertama itu adalah suaranya itu crunch ya, suaranya crunch. Betul, suara crunch. Kita kembalikan ke sini, kita kasih suara crunch, mainkan. Jadi tadi yang terhapus tadi itu sebenarnya untuk menyentuh pesawat player ya. Ini sekarang kita
tambahkan lagi kode programnya atau kode programnya atau blok programnya. Mainkan suara, mulai suara di sini crunch. Kemudian yang berikutnya simpan ininya ya, simpan posisi X pesawat player dan posisi Y pesawat player. Kita buat dulu variabelnya sudah ada semestinya ya. Nah ini posisi X pesawat player, posisi Y pesawat player masih ada ya, jadi tinggal kita pakai saja sekarang posisi X pesawat player, posisi X pesawat player ini Z nya, posisi X nya, kemudian variabel atur posisi Z pesawat player ya, kita atur ke posisinya posisi X ya, posisi X. Kemudian yang berikutnya setelah kita atur seperti ini, kita gini kan, untuk menghapus pesawat playernya ya, untuk menghapus pesawat playernya, hapus pesawat playernya. Di sini kejadian siarkan hapus pesawat player. Nah begitu ya, hapus pesawat player. Kemudian siarkan juga untuk ini, siarkan juga untuk ledakan ya, efek ledakan ya, siarkan juga untuk efek ledakannya. Pesawat peluru musuh ya, spread peluru musuh, siarkan juga efek ledakan. Bukan dan tunggu, tapi siarkan efek ledakan. Nah seperti ini, siarkan efek ledakan, kemudian baru hapus pelurunya ya, hapus pelurunya atau sprite-nya ini, clone-nya ini, clone dari peluru musuh. Kontrol di sini, hapus clone ini ya, seperti ini ya. Sekarang kita tangani yang siarkan hapus pesawat player. Hapus pesawat player, kita menuju ke pesawat player. Ketika aku menerima hapus pesawat player, atur posisi X pesawat player, posisi X, atur posisi Y pesawat player, posisi Y. Oh ternyata ada di sini ya. Oke, kalau sudah ada di sini, maka di sini kita hapus tadi. Mana tadi yang ada di peluru musuh ya, yang ini ternyata sudah ada di sana tadi, maka ini kita hapus saja ya, yang ini kan sudah ada. Nah ini sudah ada, jadi langsung siarkan hapus pesawat player. Kemudian di pesawat player atur posisi X pesawat player ke posisi X ya, maksudnya isi variabel posisi X pesawat player menggunakan posisi X ya, posisi X, Y pesawat player posisi Y. Siarkan pesawat player kalah ya, siarkan pesawat player kalah, kemudian disembunyikan pesawatnya ini ya, siarkan pesawat player kalah. Ketika pesawat player kalah ya, ketika ini menerima, ketika menerima pesawat player kalah ini ya, jadi efek ledakannya itu yang memunculkan dari pesawat player ya, kemarin kita buat dari pesawat player, maka yang di pesawat, di peluru musuh ini kita hapus saja ini, yang siarkan efek ledakan ini ya, yang siarkan efek ledakan ini juga kita hapus ini ya, seperti ini. Siarkan hapus pesawat player, hapus kode ini, siarkan hapus pesawat player, berarti di sini sudah ada ini ya, siarkan pesawat player kalah.
ketika ledakan ini menerima pesan pesawat player kalah, maka ya ini efek ledakannya dibuat ya. Efek ledakannya dibuat ya, efek ledakan yang animasi bola api itu. Kemudian yang berikutnya sembunyikan pesawatnya. Jadi yang tetap tertinggal itu adalah gambar efek ledakan. Kemudian tampilkan pesan itu untuk menampilkan pesan game overnya ini. Ketika aku menerima tampilkan pesan, maka tampilkan pesannya, kemudian hentikan. Nah, seperti ini. Jadi tadi yang terhapus itu adalah ini ya, yang terhapus jika menyentuh pesawat player ya. Jika menyentuh pesawat player tadi di sini terhapus ya, tadi. Ini kita kembalikan lagi ke sini, mulai suara crunch, siarkan hapus pesawat player supaya pesawat player ini tadi ya menjalankan kode program ini ya, siarkan pesawat player kalah. Ini untuk untuk membuat efek bola api tadi ya, bola api di sini. Nah, gitu. Kita cek lagi sekali lagi ya. Kemudian yang ini sembunyikan sprite pesawatnya sehingga yang tertinggal itu adalah gambar bola api. Kemudian tampilkan pesan. Ini untuk menampilkan pesan game over ya, game over ini. Baik, kita jalankan lagi ya programnya. Kita jalankan lagi programnya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Wah, ini ada game over. Kita kena game over ya. Kita kena game over. Nah, sekarang mulai sudah benar ya programnya. Jadi yang tertembak ya hanya pesawat musuh yang ini saja yang tertembak saja, tidak semuanya. Maksudnya yang dihilangkan dari layar itu yang tertembak saja, tidak semuanya hilang ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, video yang membahas tentang bug atau kesalahan pemrograman atau kode program ya. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.